Tanggal 17 Juli, hari ke-199. Bacaan Yesaya pasal 13 sampai pasal 16. Celakalah mereka. Garis besar. Tuhan bukan hanya Allah atas umatnya, tapi Raja atas seluruh dunia. Tidak ada bangsa, kerajaan, atau penguasa yang dapat luput dari penghakimannya ketika mereka menentang keadilan dan kebenaran. Yesaya mengarahkan nubuatnya kepada bangsa-bangsa asing. Babel akan dikalahkan oleh bangsa Media, tergenapi pada tahun 539 sebelum Masehi. Moab akan dihajar dan dilenyapkan, tergenapi pada akhir abad ke-8 sebelum Masehi. Pesannya jelas, Tuhan menghakimi kejahatan, tak peduli siapa pelakunya. Renungan harian. Pernahkah Anda merasa puas ketika melihat orang yang berbuat salah akhirnya mendapat ganjarannya? Misalnya, mobil yang menyalip ugal-ugalan ditilang polisi. Pejabat korup akhirnya masuk penjara. Atau rekan kerja yang suka menipu akhirnya ditegur atasan. Namun, rasa puas itu berubah menjadi peringatan saat kita menyadari kita pun tak sempurna. Kita juga bisa jatuh jika tidak taat. Yesaya mengingatkan bahwa hukuman Allah nyata. Babel dan Moab dulunya besar dan kuat, kini tinggal sejarah. Apa yang bisa kita pelajari dari kehancuran mereka? Jangan abaikan suara Tuhan. Firman-Nya bukan sekedar bacaan pagi, melainkan panggilan untuk bertobat dan hidup benar. Belajarlah dari contoh bangsa-bangsa yang telah runtuh karena menolak Tuhan. Jangan tunggu sampai terlambat untuk belajar dari kesalahan orang lain. Pendalaman. Nubuat yang tergenapi. Yesaya pasal 13 ayat 17. Yesaya menubuatkan bahwa bangsa Media akan menaklukkan Babel dalam pasal 13 ayat 17. Ini terjadi sekitar 150 tahun kemudian. Tepat seperti yang difirmankan Tuhan, Babel benar-benar hilang dari peta sejarah. Pasal 13 ayat 19 sampai 22. Pemimpin seperti kambing jantan. Yesaya pasal 14 ayat 9. Kata pemimpin di ayat ini secara harfiah berarti kambing jantan, hewan yang dahulu dipakai gembala untuk memimpin domba. Namun dalam konteks rohani, ini menjadi gambaran pemimpin yang menyesatkan. Ketika kambing memimpin umat, hasilnya adalah kehancuran. Zakaria pasal 10 ayat 3 menyebut gembala-gembala palsu juga sebagai kambing jantan. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.